Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung upaya PSBB total yang akan diterapkan di DKI Jakarta asalkan sudah dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Menurut Ridwan Kamil, gugus tugas Provinsi Jawa Barat membebaskan masing-masing wali kota di daerah Bogor, Depok, dan Bekasi untuk melakukan PSBB berskala lokal. Urgensi di Jakarta harus didukung oleh Jawa Barat. Tapi mohon dikonsultasikan dengan pemerintah pusat karena setiap keputusan di Jakarta berpengaruh juga tidak hanya regional tapi nasional, itu satu. Kedua, kita menawarkan kalau Jakarta agak kewalahan dari sisi rumah sakit, Bodebek kita siap membantu karena rasio keterisian kita masih di angka 30-an%. Dan ini atas nama kemanusiaan kan, tidak ego sektoral, ego politik atau ego administrasi. Kemudian yang ketiganya kita akan mengkaji karena Bodebek ini kan statusnya juga masih PSBB, jadi tidak ada yang saya perlu cabut. Yang ada adalah bagaimana wali kota bupati menerjemahkan status PSBB yang tidak perlu diperbaharui lagi, tapi diterjemahkan dengan pengetatan, misalkan jalur lalu lintas orang-orang yang kerja di Jakarta dan seterusnya. Dan untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio Kepala Daerah Penyangga DKI Jakarta yaitu Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan nanti juga akan bergabung Wali Kota Depok Muhammad Idris. Mas Bima, selamat malam. Pak Idris. Ya, selamat malam. Saya ke Mas Bima. Mas Bima, menanggapi rencana DKI menerapkan kembali PSBB total, Anda sampai bilang jangan bunuh nyamuk dengan meriam. Apakah menurut Anda langkah yang diambil DKI Jakarta terlalu berlebihan? Bahwa COVID-19 sudah melonjak dan memerlukan perhatian serius, kita sepakat. Bahwa harus ada langkah yang signifikan dan terkoordinasi, kita sepakat. Tetapi pilihan kebijakan itu tidak hanya satu, tentunya ada beberapa opsi yang disesuaikan dengan tantangan dan dinamika masing-masing wilayah. Kira-kira begitu. Ketika rapat kemarin, Pak Gubernur Jakarta menyampaikan kondisi Jakarta dan menyampaikan kepada kami semua bahwa Gubernur Jakarta masih akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat besok hari Sabtu, setelah itu baru berkoordinasi lagi dengan kami. Kira-kira begitu. Jadi baru akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga apakah ini memunculkan pertanyaan bagi Anda dan juga kepala daerah yang lainnya? Jadi begini, Mas Anies sampaikan bahwa kemarin pagi ya sudah ada pertemuan dengan Menteri Perekonomian, ya sudah ada lah pembahasan, tetapi masih harus dilanjutkan lagi hari Sabtu untuk kemudian mungkin dalam tafsiran kami menajamkan konsep PSBB Jakarta. Kami menanyakan beberapa hal ke Pak Gubernur saat itu dan Pak Gubernur belum bisa menjelaskan secara detail karena sepertinya masih harus difinalisasi, masih harus dirapatkan lagi dengan kementerian terkait sehingga hari Senin dijadwalkan kalau jadi akan ada koordinasi lagi, kira-kira begitu. Nah di Bogor arah kami adalah PSBMK, pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Jadi agak berbeda begitu. Jadi saya kira ini kewenangan Pak Gubernur Jakarta dan tentunya apapun yang dilakukan Jakarta kita harus antisipasi. Tetapi apakah Bogor akan memberlakukan PSBB? Saya kira itu persoalan yang berbeda dan pilihan kami masih banyak. Kami melihat berdasarkan data dan fakta yang ada di Kota Bogor. Contoh yang ditanyakan oleh Anda dan juga teman-teman yang lain pada saat rapat kemarin dan belum bisa dijelaskan secara detail oleh Gubernur DKI Jakarta itu seperti apa contohnya? Yang paling penting adalah dampak bagi mobilitas warga dari Bodebek ke Jakarta. Jadi kalau dilakukan lockdown artinya kantor-kantor tempat usaha ditutup begitu. Nah tentunya ada pertanyaan ya bagaimana dengan mobilitas karena sempat ketika PSBB dilakukan di Jakarta ada kebijakan surat izin keluar masuk ya kami tanyakan kepada Pak Gubernur bagaimana dengan kebijakan izin keluar masuk apakah akan seperti itu. Nah Pak Gubernur belum menjelaskan secara detail. Inilah yang kemudian dikutip oleh media bahwa tidak jelas. Sebetulnya bukan tidak jelas ya karena Pak Gubernur belum menyampaikan jadi belum jelas bahasanya. Nah tentunya kami berharap adalah ketika sudah rapat dengan kementerian terkait besok, konsep PSBB di Jakarta ini bisa lebih jelas sehingga kami bisa diantisipasi, kami bisa mengantisipasi. Oke, bagaimana dengan Depok, Pak Idris, sejauh ini apa langkah yang akan diambil menanggapi PSBB yang akan diberlakukan di DKI Jakarta?
Pertama, perlu saya klarifikasi bahwa kami di Kota Depok belum mengetahui kepastian PSBB penuh di DKI karena berdasarkan informasi terakhir akan diputuskan hari Sabtu besok seperti yang dikatakan oleh Kang Bima. Ya, jadi memang kami juga di Depok sendiri tidak memberlakukan PSBB dengan ketat atau PSBB penuh. Kenapa? Karena kami masih terikat dan terlibat juga dengan SK Gubernur tentang PSBB proporsional yang masih berlaku sampai 29 September 2020 ini. Jadi kami sesuai peraturan wali kota juga 59 dan 60 bahwa zona merah maka diberlakukan pembatasan aktivitas warga dan pembatasan aktivitas usaha. Ini yang kita lakukan sekarang. Pembatasan aktivitas warga itu sampai jam 8 malam, bukan jam malam ya. Bukan jam malam sekali lagi. Pembatasan aktivitas warga sampai jam 8 dan pembatasan aktivitas usaha sampai jam 6 selain daring atau take away. Itu kita berlakukan sampai jam 9 malam. Oke, jadi Depok masih memberlakukan itu. Berarti Pak Idris, maksud Anda tadi apakah yang Anda pahami bahwa DKI belum tentu akan mengambil kebijakan penerapan PSBB ketat lagi, atau apa sebetulnya yang Anda pahami dari hasil pertemuan kemarin? Ya, yang kami pahami dari pertemuan kemarin, pertama DKI adalah ibu kota. Di situ ada juga dia sebagai ibu negara, dia sebagai pusat pemerintahan kita. Itu sangat terkait juga dengan kementerian-kementerian yang bagian daripada pemerintah kita. Makanya tidak bisa misalnya DKI ini mengatur dirinya sendiri dan terikat juga dengan Jabodetabek. Ya, Jabodetabek ini sekarang yang zona merah atau zona sedang atau risiko sedang di Jabodetabek ini tidak hanya Depok, tetapi juga Bekasi, ada Kabupaten Bekasi, termasuk di Banten ada Tangsel ya yang risiko tinggi, ada Tangerang, ada Kota Tangerang, yang sedang ada Kota Serang bahkan berisiko sedang sekarang. Ya, jadi tidak hanya yang sekitar Jabodetabek, tapi memang daerah wilayah-wilayah yang berdekatan juga sudah kondisinya seperti itu. Kita sepakat. Tetapi memang ini semuanya harus kita duduk bersama, kita harmonisasi ketentuan-ketentuan di wilayah-wilayah Jabodetabek. Apalagi Kota Depok secara geografis berada di tengah-tengah kota-kota metropolitan. Sampai hari ini belum ada harmonisasi itu, belum ada ya Pak Idris? Sudah, harmonisasi yang sebelumnya sudah ada. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini, kondisi terakhir. PSBB total yang akan berlangsung Senin? Itu sudah kemarin kita dalam Fitcon kita sudah ketemu di situ kita bicarakan bahwa PSBB total yang rencananya akan diberlakukan di DKI ini memang masih belum firm ya, belum pasti, artinya masih akan dikomunikasikan, akan diharmonisasi dengan ketentuan-ketentuan yang terkait yang Anda dengan tangkap itu belum firm ya. Tapi Pak Idris, ya, apakah Depok ini sudah mulai mengkalkulasi apa dampak yang akan timbul ketika DKI memberlakukan PSBB ketat, apa nanti imbasnya ke Kota Depok? Ya, saya rasa pemerintah pusat dalam hal ini harus ikut campur tangan. Tidak bisa membiarkan seperti itu dan harus kolaborasi dengan Gubernur Banten, dengan Gubernur Jawa Barat dalam hal ini. Kami mengikut Gubernur Jawa Barat. Kalau memang Pak Gubernur memerintahkan kami mengikut Jakarta, termasuk Bogor dan sekitarnya, ya kami mengikut daripada arahan dari Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ya, makanya kita antisipasi sekarang dengan masalah aturan perwal PAW istilah kita, pembatasan aktivitas warga, dan PAU. Ya, pembatasan aktivitas usaha, termasuk juga yang kita lakukan adalah yang kita gembar-gemborkan ke masyarakat tentang masalah personal lockdown. Personal lockdown ini harus mereka laksanakan. Ini tinggal efektivitas ketentuan-ketentuan yang sudah kita buat. Saya yakin kalau efektif ketentuan-ketentuan sudah dilaksanakan oleh masyarakat ya, dan kita semuanya berkolaborasi dengan TNI Polri, saya yakin paling tidak 70% bisa terselesaikan masalah-masalah ini. Pak Idris, tadi Anda katakan Anda akan ikut nanti bagaimana perintah dari Gubernur Jawa Barat. Tapi tadi Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa dia menyerahkan kepada masing-masing kepala daerah, wali kota untuk mengambil keputusan yang dirasa paling tepat untuk daerahnya. Jadi bagaimana Pak untuk Kota Depok? Apakah akan meniru Jakarta atau bagaimana?
Iya benar, kita mempunyai kewenangan itu, tapi sebagai kepala daerah yang ikut bagian daripada pemerintah provinsi, saya yakin Pak Gubernur tidak akan melepas begitu saja, tapi akan memberikan arahan-arahan spesial untuk Depok dan sebelumnya juga sudah begitu. Bodebek diberikan keputusan kewenangannya kepada Bodebek, ya Bogor, Depok, Bekasi, dan kita alhamdulillah selama ini bisa berkolaborasi. Ya, contohnya misalnya salah satu contoh soal aja. Pertama kali yang melakukan pembatasan aktivitas usaha ini Kota Bogor ya, Kang Bima ya, sampai jam 7 kalau nggak salah. Lah, kita ikut Kota Bogor, teman kita batasi sampai jam 6. Nah, sekarang Kabupaten Bogor, sebab CCM dalam hal ini kemarin Mall Cibinong itu terjadi bludak pengunjung. Nah, akhirnya sekarang Kabupaten Bogor juga menerapkan apa yang sudah kita terapkan. Oke, selanjutnya Pak Idris dan juga Mas Bima, kita akan mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh masing-masing daerah, baik itu Bogor maupun Depok sama-sama memberlakukan pembatasan aktivitas warga di malam hari. Sudah sejauh mana perkembangannya, evaluasinya seperti apa, dan apakah akan ada kemungkinan untuk meniru langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi di Jakarta di daerah Anda masing-masing? Kami akan kembali dengan ulasannya pemirsa sesaat lagi. Kembali bersama kami di Prime Talk pemirsa. Mas Bima, Anda mengatakan tidak akan menerapkan PSBB total seperti yang dilakukan di DKI Jakarta. Apakah karena PSBMK atau pembatasan sosial mikro berbasis kecamatan yang Anda terapkan di Kota Bogor sudah menunjukkan hasilnya atau bagaimana? Data menunjukkan bahwa hari ini nomor 1 ada klaster keluarga. Ini hampir 60% lebih dengan jumlah kasus positif hampir 300 begitu. Setelah didalami oleh unit lacak kita, sebagian besar terpapar karena banyaknya aktivitas di luar. Jadi strategi utama adalah mengurangi aktivitas warga. Nah, karena itulah kemudian kita memberlakukan pembatasan jam operasional jam 6 dan jam malam jam 9. Selama 2 minggu itu berlaku, terlihat ada penurunan kerumunan atau aktivitas warga dan ada sedikit tren menurun dari kasus COVID-19. Kedua, kami fokus juga kepada wilayah. Jadi ini berbasiskan wilayah, mikro. Pengawasan langsung di RW-RW yang merah. Ada restriksi yang ketat di RW merah. Kita drop vitamin, kita suplai juga obat-obatan, logistik, dan lain-lain begitu. Ini lebih memungkinkan ketimbang PSBB yang kita evaluasi, yang pernah kita berlakukan juga. Ini memerlukan kesiapan personil yang sangat banyak, bukan saja Pol PP, tapi juga TNI Polri, kesiapan logistik, ya, dan terutama adalah menjamin kebutuhan ekonomi warga. Ketika warga di lockdown, ya tentunya kita harus berpikir bagaimana nasib warga ini, bagaimana perut mereka terisi, bagaimana dapur mereka tetap ngebul. Nah, karena itu Kota Bogor hari ini berdasarkan data-data yang kami miliki juga menempuh itu. Kami baru merampungkan hasil survei beserta tim lapor COVID, dan di situ terlihat ada 90% warga yang mengaku terpapar secara ekonomi. Ada 50% warga yang tidak tahu COVID ini apa. Jadi PR-nya adalah edukasi. Nggak mungkin kita keras terhadap warga, kita menindak warga, melakukan pelarangan, tanpa kita pastikan kita sudah maksimal dalam hal edukasi dan sosialisasi. Nah, karena itu semua berdasarkan data. Kita gencarkan edukasi dan sosialisasi, kita kuatkan protokol kesehatan bersama-sama dengan komunitas. Itu kata kuncinya. Jadi model PSBMK lebih cocok di Kota Bogor dibandingkan PSBB model total. Begitu Mas Bima? Ya, hitungan kami berdasarkan data seperti itu. Bagaimana dengan Kota Bogor, Pak Idris? Maksud kami Kota Depok. Kota Depok masih termasuk dalam zona merah dengan jumlah kasus aktif masih di kisaran 800 orang. Bahkan kemarin ada penambahan kasus mencapai 85 kasus. Jadi apa signifikansi yang sudah terlihat ketika Bogor atau Depok maksud saya menerapkan PSBB dengan yang hasilnya yang kita lihat sampai saat ini, apakah sudah terlihat ada hasilnya? Kalau ternyata data masih menunjukkan demikian. Ya, sebelumnya memang sudah lama kita lakukan bahasa kita PSKS, pembatasan sosial kampung siaga yang berbasis RW. Jadi kalau memangnya ada RW, ada 2 kasus yang isolasi mandiri, tidak dirawat di rumah sakit, ini kita masukkan kategori PSKS. Pembatasan sosial kampung siaga artinya PSBB, semacam PSBB total di kelurahan, mohon maaf, di RW yang memang ada 2 kasus yang isolasi mandiri.
Tapi kalau sudah ada dirawat di rumah sakit, artinya sudah 0, tidak dirawat isolasi mandiri, maka dia tidak PSKS lagi, tapi dia termasuk tadi PSBB proporsional yang kita lakukan sama dengan seluruh kota. Yang kita lakukan adalah sekarang ketika kita diagnosa bahwa klaster baru yaitu di perkantoran dan kebanyakan sekitar 78% dari yang terpapar positif yang terakhir ini adalah dari imported case, bahwa kasus ini kasus impor warga Depok yang bekerja di Jakarta. Ini kebanyakan ya sampai 78%. Nah, ketika mereka ke rumah, ini penularannya itu 1 orang suami misalnya bapak itu bisa menularkan 3-4 orang di keluarga. Makanya kita buat aturan, ketentuan tentang masalah protokol warga yang baru pulang dari tempat kerja. Itu sudah kita bagikan, kita sosialisasi, kita buatlah surat edaran ini kepada mereka, dan ini memang masih terus kita evaluasi efektivitasnya. Ya, kita juga melakukan Pak Idris, singkat ya, karena waktu sudah selesai. Jadi apakah dengan penambahan kasus yang masih tinggi di Kota Depok masih akan tetap mempertahankan model PSBB yang dijalani seperti ini, atau mungkin akan meniru langkah DKI? Ya, yang pertama bahwa kami belum mengetahui kepastian PSBB penuh di DKI. Jadi jangan berandai-andai. Kita tunggu sampai besok apa yang akan diterapkan oleh DKI. Nanti baru kita konsultasi, minta arahan. Pasti Gubernur Jawa Barat tidak tinggal diam. Pasti dia akan memberikan arahan-arahan kepada kami. Kalau diserahkan kepada kami akan berkolaborasi. Kita sudah punya WA group khusus dengan Bodebek. Kita akan selesaikan, harmonisasi ketentuan-ketentuan yang ada DKI dan di Jabodetabek. Seperti itu, Mbak. Terima kasih kalau begitu Pak Idris, Wali Kota Depok, dan juga Mas Bima Arya, Wali Kota Bogor, telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.